Selamat datang di tutorial kita yang ketiga, dan pada tutorial ini kita akan mengembangkan mekanisme follower kita, khususnya bagaimana cara kita men-spawn follower baru. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat follower untuk karakter kita, di mana follower ini akan selalu mengikuti kita. Dan pada tutorial kali ini kita akan meningkatkan, mengembangkan mekanisme follower tersebut, mulai dari kapan followernya itu di spawn dan bagaimana cara follower itu bisa mengikuti karakter kita. Oke, jadi kalau kita lihat dari project kita yang terakhir, kita sudah berhasil bikin ini ya, kontrolnya ya, karakternya, kemudian ada dua yang mengikuti karakternya itu. Mungkin supaya gampang sebelum kita masuk ke topik utamanya, untuk mempermudah aja, followersnya kita agak bedain sedikit mungkin karakternya ya. Jadi coba masuk ke blueprint BP followernya ya. Ada elemen supaya ini mudah aja sih, ada klik aja BP followersnya ini ya. Ini kan dia pakai skeletal mesh setnya, ini pakai SKM many simple ya. Dan yang penting itu kita mau ubah tuh di materialnya. Jadi supaya mudah, coba kita ini dulu, coba kita lihat nih karakternya, pindah ke viewport ya. Kita lihat karakternya seperti ini. Coba kita modifikasi elemen satu dulu ya. Kita ubah dia misalnya ke warna, ada beberapa sih bawaannya dari ini ya, emas ini. Nah itu ya, yang ininya mungkin kita bisa ubah, terserah sih, bebas mau warna apa. Sama aja ya. Ya terserah sih. Saya usil aja mau lihat yang keren. Coba metal, inilah base orange ya, sama-sama ya gitu. Ini flatten, keren. Terserah tapi mau yang mana, yang penting diubah aja supaya kita tahu followersnya yang mana ketika di spawn. Nah kita tahu yang mana followers, yang mana karakter utama kita. Oke, nah pada tutorial kali ini kita akan coba solve satu isu dulu ya. Isu yang ada beberapa isu yang mau kita coba solve, tapi yang pertama yang paling krusial itu adalah karena kita buat followersnya itu memfollow kita, jadi kadang-kadang ada kejadian tuh kayak gini. Kalau misalnya kita mentok ke dinding, kita nggak bisa kemana-mana ya. Nah ini mungkin masih bisa escape ya. Coba kalau misalnya ke sudut sini, klik gitu ya. Nah kita udah stuck nih, nggak bisa kemana-mana. Ini saya tekan tombolnya, kiri atas depan belakang udah stuck nih ya. Mau nggak mau kita harus keluar. Nah, gimana cara solve-nya? Ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa dibuat gitu. Tapi mungkin kita buat solusi paling sederhana aja ya. Kalau misalnya kita lihat dari game itu kan, ini ada satu karakter ya. Kemudian ada karakter lainnya. Kemudian ada karakter lainnya. Ada karakter lainnya. Kalau misalnya yang belum main silahkan main gitu ya. Nah, ketika satu karakter ini bergerak ya, kita gerakkan ini ke sana, semuanya juga bergerak ke sana gitu. Ya. Kalau misalnya karakternya kita gerakkan ke bawah, ya, semua juga gerak ke bawah. Ah, ini suka gini nih. Ini saya, pointer saya aneh dia. Kenapa itu dia? Coba ya, Ctrl Z ya. Ini dia suka, dia bahkan bergerak ke bawah semua gitu. Dan kalau misalnya saya bergerak lagi misalnya ke saya lupa, mouse, mic saya suka mati kalau tiba-tiba. Kalau misalnya saya bergerak ke sana dan semua karakternya dia bergerak ke sana, artinya apa? Mereka bukan
itu ya, bukan mengikuti, bukan memfollow si karakter merah ini ya. Mereka bukan memfollow ini, tapi mereka bergerak sesuai dengan gerakannya si karakter ini, gitu. Nah, em, jadi gimana kita bikin seperti ini? Ya bisa aja ketika misalnya kita tekan tombolnya itu ya, ketika tekan tombolnya itu, alah, kejadian lagi. Kenapa ya? Kok aneh ya? Ketika tekan tombolnya itu kita add move input semua bisa aja ya, tapi masalahnya itu di mana nanti kita bisa break formation dia gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya sebentar, ini saya ada masalah dengan ini saya nih. Sebentar ya. Oke, maaf ada sedikit kesalahan dengan mouse pen saya. Jadi pakai mouse aja nih. Sorry, pakai dari pen tablet. Nah, ketika misalnya kita gerakkan karakternya itu rame-rame misalnya ke bawah lah ya. Hasilnya apa? Karakternya ini sampai sini, yang di sini dia kan mentok kan ya. Jadi dia di sini. Jadi formasinya itu udah berubah nih ya. Ya. Terus ketika formasinya itu berubah, kalau misalnya kita naikkan lagi ke atas, ya ini saya pakai tinta yang berbeda. Ya, ketika saya naikkan lagi ke atas, dia formasinya akan ini akan berubah jadi seperti ini gitu. Dia nggak balik lagi ke formasi awalnya. Jadi kalau misalnya kita bentuk formasinya sirkular gitu ya, terus kita mentokkan ke dinding, nanti dia bakal jadi gepeng seperti ini, jadi garis lurus gitu. Dan dia akan jadi tetap seperti itu. Kenapa? Karena kita kan add movement input kan ya. Kalau udah mentok, dia add movement inputnya tetap di add gitu, tapi ya karakternya nggak bergerak gitu ya. Ketika kita add movement input ke atas ya semua buat add movement input ke atas gitu. Jadi apa solusi yang bisa kita buat? Ini saya coba aja, mungkin di tutorial ke depan saya bakal ubah sih. Tapi ada ide yang menarik ketika misalnya kita ada followers di sini ya. Sebentar. Ketika saya ada followers di sini, saya akan set beberapa titik. Sorry. Ketika ini karakter saya akan set beberapa titik di sini. Di mana titik itu akan menjadi referensi dari karakter-karakter yang lain. Dan karakter-karakter yang lain itu dia akan memfollow titik ini. Ya. Kenapa saya pakai titik? Kenapa nggak pakai karakter aja gitu ya? Karena titik itu dia nggak harus mengikuti itu. Kita bisa set posisinya relatif terhadap si merah ini dan dia nggak akan bertabrakan dengan sebuah dinding gitu ya. Ketika misalnya karakter kita itu berada di ujung dinding seperti ini ya, titiknya akan berada di sini dan itu nggak masalah. Si karakter ini pasti akan berusaha memfollow walaupun akhirnya dia nggak bisa follow juga gitu ya. Ya udah biar aja gitu, dia itu by default nanti bukan by default ya, si Unreal-nya itu sudah punya sistem kalau misalnya dia udah mentok dia nggak akan bergerak lagi gitu ya. Nah, titiknya akan tetap ada di sini dan dia akan follow. Nah, ketika karakternya ini naik ya, titiknya juga akan naik di sini. Nah, jadi si karakter followernya ini akan stay on its position gitu ya. Jadi kita akan buat seperti itu ya. Oke. Jadi kita masuk ke blueprint karakternya. Ini yang top down karakternya, BP top down karakter. Mudah-mudahan tadi saya ada sedikit utak-atik, tapi nggak banyak harusnya yang berubah. Nggak ada berubah nih, karena saya Ctrl Z lagi. Apa yang harus pertama saya lakukan? Saya harus tentukan dulu titiknya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di MS-Paint tadi, saya mau bikin 4 titik seperti ini. Berarti saya bikin 4 buah posisi. Gimana caranya? Saya bikin aja sebuah variabel gitu. Variabel tipe datanya vektor karena dia posisi gitu ya. Sorry. Oke. Vektor saya bilang misalnya nama variabelnya ini, jangan lupa dikompil dulu kalau udah bikin itunya biar langsung muncul setnya.
biar bisa default value-nya di sini, saya bikin namanya adalah follower positions pakai S ya. Nah, karena si followers position ini isinya ada 4, berarti saya isinya juga pakai array. Bisa saya bikin 4 variabel di sini, tapi kayaknya saya prefer dia dalam bentuk array aja ya. Jadi saya compile, kita bisa tambahkan di sini follower yang pertama posisinya misalnya di mana ini. Kalau ini kan berarti kan sorry, pakai tinta warna putih aja. Ini kan berarti X negatif, Y positif ya. Bilanglah jaraknya itu, kita bikin itunya spawn actornya posisinya di mana? Min 100 ya. Min 100 sama 100, 100. Berarti 100 lah jaraknya ya. Berarti kita bikin yang pertama itu adalah 100, 100 ya. Kemudian saya bikin posisi yang kedua adalah 100, min 100. Saya bikin posisi yang ketiga adalah min 100, min 100. Dan posisi yang keempat adalah min 100, 100. Oke, berarti saya sekarang udah punya variabel di sini. Kemudian saya spawn aja dia 4 kali. Sebentar. Saya spawn 4 kali, ini kan masih 2 kali ya. Jadi bisa saya tambahin aja 4 kali. Sebenarnya bisa pakai loop sih, tapi kita hardcode aja, hardcode untuk sementara hardcode. Jadi saya tambahkan 2 vektor yang sama, dia akan 4 vektor yang sama. Tapi mungkin di sini kita ubah, jangan get actor location tambah 100 ya, tapi kita langsung sorry, jangan tambah 100 hardcore gini ya, tapi kita pakai vektornya, pakai vektor ini ya, variabel ini. Jadi saya drag aja kemari ya, get followers position, kemudian saya minta index, ada nggak ya, get sebentar, gimana cara mengambil, kok saya lupa ya, sebentar ya. Oke, simple sir. Jadi kalau misalnya kita drag ini, kita get reference aja, nggak usah bikin get a copy ya. Ya, mic saya agak sedikit mengganggu. Mudah-mudahan ya. Oke, cek 1 2. Oke. Ya, jadi ini saya ambil yang ke 0 ya. Kemudian saya injek aja kemari, ini saya hapus ya. Kemudian saya ulangi untuk taraf yang kedua ini get ref. Oh, sorry. Capek juga. 1 saya injek kemari. Oke, kemudian saya get ref lagi. 2, apakah ini paling efisien? Ya, nggak tahu juga sih. Kayaknya iyalah, sederhana kok, nggak ribet ya. Ini saya copy aja kemari, actor location kayaknya sama-sama aja. Ya sebenarnya saya nggak suka sih banyak notes aneh-aneh gini, tapi kalau simple ya, kalau repetitif kayaknya nggak masalah ya. Agak spaghetti note-nya, tapi nggak apa-apa. Get ref, kemudian saya tambahkan lagi yang ini, dia ambil elemen yang ketiga ya. Kemudian saya tambahkan kemari, dan itu adalah yang jadi posisinya di sini. Oke, pertanyaan pertama, ada nggak cara yang lebih gampang? Ada, ya tambahkan aja manual gitu ya, hardcode gitu, hardcode di sini manual gitu. Ya, tadi kan kita ngapain perlu injek-injeksi di sini gitu, ya. Kenapa sih perlu pakai array gitu? Sebenarnya nih cuman masalah best practice saja, ya nggak tahu juga nih best atau enggak malah ya.
Tapi kalau saya preferensinya seperti itu. Jadi kalau ketika kita mau mengubah nilainya, kita nggak perlu cari-cari node-nya. Kita tinggal ubah di sini aja. Gitu. Memang node kita bakal jadi spaghetti seperti ini ya, banyak banget cabang-cabangnya. Tapi kita nggak akan pegang lagi kan, jadi nggak gitu masalah. Gitu. Ya. Jadi ini sudah cukup untuk spawn. Coba kita tes berhasil atau tidak. Plok. Nah gitu ya. Dan dia pun terkurung. Woi, tolong, aku tidak bisa keluar. Karena ada 4 gitu. Mungkin yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah kita coba perbesar dulu jaraknya ya, karena emang terlalu enggak juga terlalu rapat sih. Nanti kita solve lah. Oke. Nah, jadi kita sudah bisa buat variabelnya ini, tapi tentu ini nggak menyelesaikan masalah kita, malah ini membuat masalah makin besar gitu ya. Kenapa? Karena ya jadi terkurung begitu muncul. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberikan posisi ini ke follower, langsung ke follower. Jadi kalau misalnya di follower itu kita lihat blueprintnya adalah dia bergerak ke actor, kita nggak mau lagi dia bergerak, kita nggak mau lagi dia bergerak ke player, tapi kita mau bergerak, kan dia bergerak ke posisi yang baru ini. Apa yang kita lakukan? Kita bisa injek posisi ini ke dia, ke followernya ya. Kita simpan sebuah variabel di sini, kita define sebuah variabel di sini, kita bilang namanya point to follow lah ya, atau follower position lah ya, follower position ya. Kemudian kita bikin posisinya vektor aja ya. Kemudian sebentar. Kemudian ya kita injek ya variabel kita ini ya ke followernya ini gitu. Caranya gimana? Nah, ini mungkin tadi saya udah, ini ada return value ya, not return value di sini. Not return value ini kalau kita tarik, dia akan mengembalikan si follower ini. Kita kan nge-spawn sebuah actor ya, followernya ini. Nanti dia akan balikkan followernya ini. Nah, kalau misalnya kita udah bikin variabel follower position, kita bisa tarik node-nya ini dan kita bisa suruh dia untuk men-set follower positionnya. Ya, ini saya perbaiki dulu ya, makanya agak spaghetti, nggak apa-apa, biarin. Coba saya pisahkan dulu ya, gini, supaya nggak terlalu ribet. Mungkin kita bisa cari tahu nanti pakai for loop. Setelah ini kita akan ubah ini menjadi for loop ya. Atau gini aja, gini. Ini kita hapus aja dulu. Oh maaf, jadi capek, nggak apa-apa, kita hapus aja. Ya. Jadi kita akan set variabel followernya di sini ya, follower positionnya, dan posisinya itu adalah si playernya ini gitu. Posisi si playernya ini ya. Gini. Oke. Jadi setelah kita spawn dia di posisi itu, sebentar, enggak, sorry, salah, bukan di sini kita connect-nya. Sorry, saya alt tadi. Kita connect-nya ke sini aja, nih. Oke, ya. Jadi kita bilang, kita spawn dia followernya itu, kemudian kita bilang kalau dia itu ada di posisi berapa ini? 0, indeks ke 0. Indeks ke 0 itu berapa? 100 dan 100 gitu, ya. Nah, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Di sini kan dia memfollow si ininya, AI move to-nya itu adalah actor location-nya si player ya. Ini bisa kita ubah ya. Jadi kita tambahkan follower position di sini, get follower position. Kemudian kita ambil edition, add ya. Kita tambahkan ini dan itulah yang kita follow, destination-nya sebagai destination-nya. Oke. Coba kita tes. Ya, jadi dia akan memfollow 100-100-nya itu ya. Dia akan tetap berada di posisi, enggak ya, coba sebentar ya. Sorry, kok saya ubah yang ini ya, sorry. Harusnya saya ubah itu, sebentar ya.
Ini harusnya rotation reinter. Oh, ini rotationnya ya. Ini soalnya nggak kepake ini kan. Ini nggak kepake ini. Saya coba ya, saya Ctrl Z dulu ya. Ya, ini nggak kepake. Di sini dia kan sebenarnya kan yang memfollow si karakternya itu, di mana si karakter kita ngeset rotasinya itu selalu ke arah karakternya. Kemudian ini. Nah, jadi location kita itu nah di sini nih. Di sini location kita itu yang mau kita arahkan sebentar. Oke, sampai mana tadi? Mudah-mudahan nggak terlalu jauh ya. Tadi saya debugging sebentar, jadi ada sedikit yang saya ubah. Harusnya sih nggak ada perubahan. Tadi udah Ctrl Z, kayaknya udah aman deh. Ya, ya tadi di sebelumnya tadi saya ubah di sini ya. Ini nggak kita pakai lagi, jadi saya hapus saja. Ya, jadi ini kita mau lakukannya di sini. Jadi kita sudah set array-nya 0, kita udah set follower positionnya. Sekarang gimana cara menginjek follower positionnya itu di sini gitu ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya kan kita kalau lihat dari tutorial sebelumnya ini kita cuman melihat arah ini, arah si karakter utamanya itu di mana, kita rotate sesuai dengan arahnya itu dengan menggunakan interpolasi, kemudian kita gerakkan gitu kan. Jadi sebenarnya kita untuk menentukan kemana si objeknya tuh harus pergi itu ada di sini gitu kan, karena ini yang menentukan arahnya kan. Nah, dan memang disinilah kita melihat kalau dia mengambil posisi aktornya itu ya, posisi playernya ya. Jadi di sini kita bisa ambil get follower positionnya ya. Yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan lokasi aktor playernya dengan lokasi followernya. Jadi di sini kita tambah add ya. Kita tambahkan posisi ini dan posisi ini, kemudian itulah yang akan kita injek untuk penentuan arahnya ya. Jadi sebenarnya cuma sedikit aja yang kita ubah ya. Kalau tadi dia langsung dari actor locationnya, sekarang dia sudah merujuk ke posisi dari si followernya itu relatif terhadap posisi dari si aktornya. Jadi makanya kita harus tambahkan dulu. Coba kita tes ya. Dia sekarang sudah pas di situ ya, tapi ada sedikit ngaco ini kan, lihat nih, dia muter-muter. Kenapa dia muter-muter? Karena dia nggak pernah dapat titiknya di tengah gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih ada MS Paint-nya, jadi masih bisa bekerja walaupun pakai mouse ya. Jadi kalau misalnya misalnya inilah dia titiknya itu ya yang mau dituju ya. Kenapa sih karakternya itu muter-muter? Dia kan ada kecepatan rotasinya. Kecepatan rotasinya itu dia akan berotasi sambil dia jalan. Masuk akal ya. Dari mana saya tahu dia berotasi sambil dia jalan? Ya di kode kita seperti itu ya. Dia akan berotasi, kita pakai interpolasi ya, sambil dia jalan ya, interpolasi jalan, interpolasi jalan, interpolasi jalan. Nah, akibatnya apa? Waktu dia berusaha mendekati sudutnya itu, dia udah jalan kemari lagi. Berarti posisi dia sini. Kemudian dia rotasi lagi, jalan kemari lagi, rotasi lagi, jalan kemari lagi, rotasi lagi, jalan kemari lagi. Jadi akhirnya dia nggak bakal sampai ke titiknya itu. Ya, dia akan rotasi aja terus muter-muter di sini. Gitu, ya. Nah, gimana cara ngakalinnya? Kita bikin threshold. Thresholdnya itu apa? Kalau dia nggak harus pas di titiknya rotasinya itu, dia kalau udah mendekati ya udah berhenti aja gitu. Ya, misalnya mendekatinya itu thresholdnya berapa? 20 lah gitu ya. Ya udah dia berhenti aja di kalau udah sampai 20 berhenti aja. Ya. Nah, taunya sampai 20 itu dari mana? Nah, di sini kan kita ada nih get actor location, lokasi dia sendiri dan lokasi si yang dituju kan, dan udah dikurangi. Nah, inilah jarak antara posisi dia sekarang dengan posisi yang dia tuju. Ya. Sebelumnya kita nggak ada pengaruh. Pokoknya sebelum jaraknya 0 dia akan bergerak ke sana. Nah, sekarang yang mau kita buat adalah kita akan lihat berapa panjangnya. Caranya gimana? Saya tarik aja dari sini, kemudian saya bikin length. Ya, vector length. Ya.
dapatlah saya jarak antara si followernya dengan posisi yang mau dia tuju dengan menggunakan vector length ini. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya lihat dengan menggunakan greater lah ya, greater. Ya, kalau misalnya jaraknya masih lebih besar dari, kita tes lah 10 ya, 10, maka dia akan bergerak mendekat. Ini kan dia bergerak mendekat ya, berotasi dan bergerak mendekat. Disinilah dia kan. Berarti ini kita pecah ya, node-nya kita putus dulu, kita hubungkan dengan sebuah branch di sini ya. Jadi even tick-nya kemari ya, kemudian kalau true dia kemari. True apa nih? Kalau true dia lebih besar dari 10, inilah kondisinya gitu ya. Coba kita tes. Nah sekarang dia nggak lasak lagi ya, tapi ada lagi yang aneh gitu ya, ketika dia sudah sampai tujuan kok dia langsung berotasi gitu ya, karena kan kita bilang jaraknya itu nggak harus 0 ya, dia 10-nya itu di mana, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya, kemungkinan jarak itu lagi di atas ya, posisinya itu lagi di atas, jadi dia akan tarik rotasinya itu dari posisi dia ke atas ini dan dia akan rotasi ke situ gitu. Tapi akhirnya jadi aneh gitu ya, tuh jadi aneh ketika kita berhenti dia akan mengembalikan posisi dia itu. Nah cara ngindarinya gimana? Cara ngindarinya gampang banget. Tadi kalau true dia rotasi, kalau false langsung stop movement immediately. Klik gitu ya. Sorry, kayaknya bukan stop movement immediately deh. Stop apa? Stop. Iya, stop movement immediately. Ya, stop movement immediately, langsung berhenti aja gitu kalau udah stop. Nah, udah lebih bagus sekarang karakter kita ya. Dia sudah mengikuti playernya dan coba kita tes apakah masih bisa ke lock nggak ya. Tadi kita locknya itu gimana? Kita bikin 4 actor yang mengelilingi dia kan. Coba kita bikin seperti itu. Nah ini ya kebetulan tadi seperti ini ya. Gimana cara gampangnya ya? Saya juga belum kepikiran sih. Maksudnya udah kepikiran tapi cara paling enaknya itu gimana? Cara paling enak ya kita harus bikin 4 kali kayak gini ya. Jadi nggak gitu masalah lah kalau ini perulangan. Mungkin kita rapiin aja node-nya supaya gampang dilihat ya. Ini ini di sini, ini di sini. Enggak, ini di sini aja. Ya, ini di sini. Oke, kemudian ini kita copy aja 4 kali ya. 1. Oops, sorry. Ini saya drag. Pilih semua, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Ini pinnya. Sorry. Ini lanjut kemari untuk karakter kedua. Yang ini saya injek dari sini, yang ini saya injek dari, salah, ini gate-nya juga harus di copy ya, gate-nya ini yang gate pertama dia, berarti ini saya pindahin aja kemari ya, supaya saya tahu mana bagian yang apa, mana bagian yang ngambil dari ini. Ini apa tadi? Oh ya, follower position, ini saya injek kemari. Oke, ini saya injek kemari. Oke. Ribet juga ya? Enggak lah, nggak ribet-ribet banget lah, biasa aja ini. Oke, ini untuk posisi kedua. Ya. Tadi ini saya injek gini. Oke. Ini udah posisi 1 ya. Coba saya tes. Klik. Nah, berhasil ya. Saya mentok di sini. Nah, dia itu kan walaupun dia telat, tuh, dia akan berusaha ngejar dan akan terus ke posisi dia. Jadi dia stay on formation gitu ya. Ini saya sudah lepes, sudah gepengkan sini, udah mentok ya. Dia akan tetap stay on formation. Kalau dia bisa pindah ke formasi itu, dia akan stay di formasi itu. Kenapa tadi agak jelek ya? Mungkin terlalu kecil kali 15 ya. Kita set aja 20, coba terlalu mana tadi jaraknya,
Nih, kita set aja jaraknya 20. Oke, itu yang ketiga ribet juga ya. Itu yang kedua, kita bikin yang ketiga ya. Ini kemari, ini indeksnya nomor 2. Ini ambil dari sini. Wah, hancur lebur. Kemudian ini ambil dari mana ini diambil? Ini. Kok bego? Sebentar. Ini diambil dari sini dan ini diambil dari, ya benar, dari sini. Mana sih? Ya. Oke, coba kita set. Berhasil. Sudah ada 3 sekarang. Dia akan selalu berusaha follow. Ya. Kacau ya. Untungnya kita nggak akan berurusan dengan ini nanti ya. Nih ngaco nih. Ya, kita nggak akan berurusan dengan ini yang vertikal ya. Mudah-mudahan nggak harus lah seperti itu. Ya. Oke, dan satu lagi karakter yang keempat. Kita set di sini aja. Oke, bisa sih pakai for loop nih. Nanti saya ubah pakai for loop deh ya, supaya nggak ribet banget nih, kayaknya amburadul nih. Ini saya bikin indeks yang ketiga. Oke, indeks yang ketiga ya. Add. Kemudian ini saya connect kemari. Nah, gitu ya. Dan ini adalah akhir dari karakter kita, formasi kita. Ini dia agak mentok ya. Ini dia nggak bisa mencapai di sini, tapi nggak apa-apa ya, karena itu special case kan. Wajar juga dia nggak bisa nyampe situ ya, karena nah ini dia nggak bisa mencapai ini. Dia akan coba berusaha bergerak, tapi dia nggak akan bisa mencapai. Oke. Nah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini sebenarnya udah setengah jam, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja dikit lagi. Sebenarnya nggak dikit lagi sih. Saya punya ide yang cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya tadi kita semraut banget kayak gini, gimana kalau kita bikin followernya itu dinamik gitu ya, dynamic. Jadi nggak cuma 4, ada berapa follower gitu ya. Kita assign satu tombol, kalau misalnya kita tekan akan muncul follower baru dan posisinya itu random ya. Kayaknya bisa juga kita bikin seperti itu. Oke, coba kita tes ya. Jadi saya bikin input action baru aja di sini. Saya nggak tahu nih berhasil atau nggak. Kita tes aja gitu ya. Input action. Pergi ke ini dulu ya. Pergi ke top down input actions ya. Sama seperti yang tutorial pertama, dimana kita bikin input action dulu ya. Saya bikin sini input action. Saya bikin IA spawn followers ya. Kemudian saya bilang ini kayaknya boolean aja sih ya, digital boolean di sini, nggak ada yang aneh. Kemudian di keyboard actionnya ini saya tambahkan IA spawn follower. Saya buat tombolnya itu spacebar aja, coba spacebar ya. Jadi tiap kali saya tekan spacebar dia akan ada ke-trigger spawn followernya ini gitu ya. Kemudian di blueprintnya ya, di blueprint kita masuk ke BP top down controller. Ini kan untuk movementnya ya. Ya, kita lihat sorry. Kita
kita klik di sini, IA spawn follower di sini, action eventnya ketika dia ke trigger. Coba kita tes dulu ya, print hello, coba kita tes, klik, oke sip. Menarik juga, dia nge-spawnnya banyak ya. Oke, coba. Oke, kita cek nanti deh ya, apakah itu bisa jadi akan jadi masalah gitu. Oke, ketika dia tekan spacebar, apa yang kita lakukan? Dia akan nge-spawn follower di situ ya. Jadi kalau misalnya di sini, oke, maaf. Tadi saya ngetes lagi nih. Ini saya hapus saja dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya mau tekan space di sini ya, ini saya sudah bikin note-nya in IA spawn follower, kita akan nge-spawn si karakternya. Tapi kan ada masalah nih. Kenapa? Ini kan saya tekan space bar-nya di sini ya. Ini kan di kelas BP top down controller ya. Sementara dia nge-spawnnya di sini di kelas top down karakter gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita harus ambil dulu karakternya ini ya. Jadi kita ambil dulu get player karakter, get player karakter ya, get player karakter, dan dia kembalikannya karakter kan. Padahal sebenarnya player kita itu adalah dari kelas top down karakter gitu. Kenapa kita harus cast ke top down karakter? Karena nanti kita akan mau buat fungsi ya. Mungkin kita buat aja dulu fungsinya ya. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah kumpulan nodes atau algoritma lah ya, atau kumpulan kode atau prosedur yang bisa kita panggil dengan memanggil fungsinya itu. Kan kita mau bikin ini nih, bikin follower kan, ambil follower ini kan, bikin follower ini kan kita mau tekan spacebar, dia akan bikin follower baru kan. Jadi kita bikinlah fungsinya, satu fungsi baru, di mana fungsi itu akan nge-cast follower randomly, random position gitu ya. Jadi kita bikin ulang lagi spawn actor form class, kita ambil classnya itu adalah follower sama persis dengan ini ya. Kemudian spawn transfer locationnya nanti kita akan set ya. Enggak sih, sebenarnya kita set sekarang aja ya. Kita bikin satu variabel vektor di sini. Vektor, bisa nggak bikin vektor ya di sini? Harusnya bisa sih. Make vektor 2D ya. Sini kita bikin random value aja, random float 0 sampai 1. Berarti gimana kita bikinnya nih? Coba random float in range. Oke, random float in range saja kita bikin ya. Dari 0 sampai dari min 100 sampai 100. Tapi nanti bahayanya bikin 0 ya. 00 itu juga random antara min 100 sampai 100. Jadi nggak gitu bagus dia. Ya, mending kita ambil range-nya itu 50 sampai 100 gitu ya. Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya 50 sampai 100. Di sini posisi X-nya, di sini posisi Y-nya. Nanti kita akan set plus minusnya. Dan itu adalah posisi dari si kelas BP followers. Oh ya, ini saya split dulu ya. Ini spawn transformnya saya split dulu karena saya mau ambil locationnya. Locationnya ini saya tambahkan dengan get actor location ya, saya tambahkan di sini. Mungkin jangan 50 sampai 100 kali ya, 100 sampai 150 malah ya. Jadi terlalu dekat dia dengan karakter kita. Oke, kemudian saya bikin seperti ini.
ya. Nah, ini kan sebuah fungsi nih. Ini kan kayak nge-spawn satu karakter di sini ya. Nah, jadi kita bisa, oh jangan lupa juga set ini ya, set return value-nya, set follower position-nya itu sama dengan si ini. Ya ini. Ya. Kayaknya ada yang salah sih. Enggak sih, nggak ada yang salah. Oh, gini aja, supaya saya yakin aja. Vektor make vektor 3 make vektor aja. Jadi saya inject ini yang 1 dan 2. Kok nggak bisa ya? Alah, gimana ya? Convert 2D convert vektor. To vektor 3D. Ya, masalahnya nih vektor 3D. Coba kalau saya injek aja ini gimana? Mau nggak deh? Ini apa ya? Saya bingung. Convert to vektor. Oke lah, ya. Kita tes lah ya. Dan jangan lupa ini set di sini. Oke. Nah, ketika saya tekan space, saya mau jalankan ini kan. Jadi saya drag aja ini semua, saya select semua, kemudian saya klik kanan. Ini ada namanya collapse to function. Ya, kita bikin nama functionnya itu, ini kan new function 0 ya masih ya. Di sini ubahnya kita bikin namanya jadi nggak usah. Gimana cara ngubahnya? Kok nggak ada cara ngubahnya? Oh ya, nih rename, saya bikin namanya make follower, spawn follower function. Kayaknya nggak usah function sih ya. Jadi kita sudah bisa masuk sini, kita sudah spawn follower functionnya, udah ada fungsinya, kita tinggal panggil di sini top down controllernya. Jadi saya sudah get player karakternya, cuman kan yang tahu ada function spawn follower function ini adalah kelas top down karakter kan. Jadi kita harus ubah dulu, cast dulu dari karakter jadi top down karakter ya. Jadi kita cast dulu objeknya ke dalam top down karakter, baru kita bisa panggil fungsi apa tadi, spawn follower function gitu. Oke. Coba kita putus dulu yang ini supaya nggak terlalu rame nanti. Ini saya matikan dulu ya. Klik. Nah, jadi dia nggak ada apa-apa. Kita tes apakah kalau kita tekan spacebar dia akan nge-spawn follower. Ada yang error. Di mana errornya? Top down karakter. Di sini errornya. Coba kita lihat. Mana errornya? Mbak. Cancel. Failed to compile. Oh ini. Oh. Ini apa nih? Fungsi apa? Tadi kan udah saya ubah. Oh, ini fungsi yang tadi saya ubah waktu ngetes. Ya ini nih. Ini tadi saya waktu ngetes tadi ada bikin fungsi baru tapi lupa diupdate, jadi dihapus aja. Ya, tadi buat apa? Buat ngedebugging tadi. Kenapa nggak kerja? Oke, coba saya jalankan. Paste, klik. Banyak sekali ya. Klik lagi. Wah, kayaknya udah terlalu banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Kayaknya ada masalah dengan inputnya sih ya. Inputnya, nanti kita akan perbaiki itu. Inputnya mungkin dia nggak keyboard, coba ya.
Oke, jadi masalahnya itu di input poolingnya ya. Jadi memang ya input actionnya itu kan kalau kita tekan kan dia bakal nge-trigger kan. Dan selama ditekan itu kalau keyboard itu kita tekan itu dia akan terus nge-trigger si input actionnya itu. Jadi cara matiin itu gimana? Kita bikin modifiernya. Jadi di EMC keyboard mouse-nya itu coba lihat di spawn follower kan kita yang trigger itu spacebar ya. Triggersnya itu kita set di sini, kita bikin press gitu ya. Jangan down. Down itulah yang tadi yang bikin banyak tadi. Mungkin dia defaultnya itu adalah down ya. Dia akan ke trigger terus selama dia down. Kita ubah jadi press aja. Apa bedanya press sama down? Press itu hanya akan ke trigger ketika tombolnya ditekan ya. Selama dia tetap tertekan gitu, mulai tertekan ini dia nggak akan ke trigger gitu. Kalau dilepas ya normal lagi, kalau ditekan dia akan ke trigger lagi gitu ya. Jadi kita bikin press di sini. Kalau misalnya kita jalankan, nah tuh dia nggak banyak lagi ya, dia cuma satu-satu aja. Nah tadi ada error kalau saya stop, ini kan errornya nggak ada nih kan. Nah kalau misalnya saya jalankan ya, saya tekan spacebar lagi, saya tekan spacebar terus-terusan nih, tapi kan dia yang munculnya nggak banyak ya, cuman sekali-sekali aja. Kalau saya stop baru dia muncul error. Dan errornya ini adalah terjadi ketika dia mau nge-spawn tapi dia nggak bisa nge-spawn di situ. Kenapa? Karena di lokasi yang sama itu ada objek dan dia nggak bisa spawn dua objek yang collide gitu ya. Nggak masalah sih sebenarnya, itu bisa kita handle nanti ke depannya lah ya. Untuk sekarang kita sudah cukup bagus lah untuk menghandle masalah nih. Mungkin satu yang kurang itu, ini masih positif semua ini ya. Jadi positif dan positif, kita belum bisa set negatif dan negatif dia. Kita yang bisa kita lakukan itu adalah, oh coba gini aja caranya, random, coba ya. Random apa namanya depan itu positif. Coba, aduh lupa lagi. Oke, jadi masalah kita ini dua-duanya positif ya. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini gitu ya, kuadran positif sama positif itu kan di sini ya. Jadi dia akan selalu buat player itu di kanan atas gitu ya. Gimana caranya random di sini? Ya kita harus random juga positif negatifnya. Kalau ini kan negatif positif, ini negatif negatif, ini positif negatif gitu ya. Jadi kita harus, selain kita merandomkan value-nya ini, kita bisa juga buat positif negatifnya. Kenapa nggak minusnya saya bikin negatif saja? Nah itu malah bahaya. Kenapa? Karena nanti dia akan nge-spawn nilai, dia akan bikin random sebuah nilai, ada kemungkinan random itu bernilai 0. Kan dia jalannya dari negatif ke positif ya. Jadi ada kemungkinan dia ngambil itu 0. Nah, kalau misalnya dia ngambilnya itu 0, tentu ini ya dia malah nge-spawn pas di objeknya itu gitu ya. Ya di situ yang jadi masalah. Atau gini, saya punya tapi ribet sih. Udah gini aja. Sebentar ya. Gini aja nih, saya punya ide yang agak brilian. Simple tapi brilian gitu ya. Nggak brilian banget lah ya. Ini kan kita udah punya array nih. Ya kita pakai aja arraynya ini ya. Kita buat banyak banyak kemungkinan ya. Tapi jangan yang ada yang berdekatan arraynya ya. Misalnya ini 150, ini saya bikin 50 gitu ya. Kemudian ini min 120, ini min 80, ini min 50, min 150, kemudian ini 120, 80.
gitu. Ini kan saya punya array nih, ada 8 elemen kan ya. Ya udah, tiap kali saya nge-spawn ini, saya simpan aja satu variabel, namanya itu adalah apa nama variabelnya? Current follower count. Oke. Nah, setiap kali saya spawn follower di sini, sebentar, saya ambil aja satu posisi. Oh, ini current follower count-nya integer aja nih, sorry, integer. Ya. Dan set value-nya yang pertama itu kita bikin kok array, single, sorry, integer single ya, jangan array. Saya bikin nilainya itu 0 aja gitu ya. Current follower count, set current follower count, get current follower count tambah 1 add, atau ada increase nggak ya, increment in, oke. Increment in, oh oke, gini aja, gitu, jadi dia akan nambah 1. Oke. Nah, jadi setiap kali saya bikin objeknya ini, saya nggak harus bikin vektor, saya ambil aja saya ambil aja follower positionnya ini ya, get follower position, kemudian saya ambil variabel current follower count-nya itu ya, dan saya ambil reference-nya, get reference saja, kemudian saya masukkan indeksnya itu, dan itulah yang jadi nambahnya di sini dan di sini. Oke, sip. Jadi saya nggak perlu lagi ini. Gitu. Ya, coba saya tes. Enter. Keren ya. Nah, tapi kan boring juga kayaknya ya kalau misalnya, oh kenapa itu? Ya mungkin terlalu dekat ya jaraknya ya. Nanti di setel aja lah. Dia nggak bisa nge-spawn kalau jaraknya terlalu dekat. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu jadi predictable ya. Tiap kali kita nge-add satu kan dia bakal ini follower position 1, 2, 3, 4. Kita add aja randomization. Cara nge-add randomizationnya gimana? Tiap kali kita memulai kita shuffle aja ini, ya. Jadi waktu kita mulai di sini ya, begin play di sini, si follower positionnya ya, get follower position, kita shuffle. Oke. Jadi ketika saya mulai, ya, ketika saya mulai lagi, nah itu dia berubah posisinya spawnnya. Ayo join saya, mari kita berperang. Oke, panjang juga videonya, sudah hampir sejam ya untuk membuat followers yang gitu. Tapi kita ada belajar yang banyak sekali ya. Kita belajar tentang spaghetti code ini, yang kita tidak akan pakai lagi, ya kan ya? Ini nggak akan pakai lagi ya. Jadi ini nggak usah lagi. Ini nggak kita pakai lagi, sorry. Saya lupa hapus tadi. Ya. Jadi kita cuman pakai function ini aja ya untuk nge-spawn followernya ya. Kemudian kita shuffle dulu supaya dia agak random dan kita panggil ketika kita menekan space di sini. Space bar di sini. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.